penentuan lokasi usaha. Nah, terus di sini ada pemilihan lokasi cabang baru, terus yang transportasi juga ada jalur terbaik dan seterusnya. Saya sih oke-oke saja, tapi banyak materi kalian tuh tidak bisa dimanfaatkan. Artinya cara menulis, cara mengerjakan tugas itu tidak paham. Nah, kalau tidak paham seharusnya bertanya. Nah, kalau tidak bertanya, akhirnya apa yang menjadi kekhawatiran saya akhirnya ya terjadi. Contoh ya, ini ngerjain terakhir gitu ya, ngerjain terakhir. Uswatun Hasanah Siti Nurhaliza, metode Oreste, manajemen bisnis. Nah, ini tidak benar sama sekali. Pekerjaannya ya kayak gini toh, 3 halaman gitu. Jadi gimana ya, paham apa yang dikerjakan akhirnya membuat dosennya bingung. Terus ini media transportasi, coba dilihat materinya. Nah, ini AHP Topsis. AHP Topsis itu harusnya banyak sekali. Kan tinggal niru punya saya. Nah, pertanyaan saya, apakah langkah-langkah ini sudah cocok pengembangan kriteria, penentuan materi keputusan. Nah, masalahnya apa yang di share screen itu, yang di capture itu enggak sesuai. Jadi harusnya ada A berapa, sel berapa. Nanti kalau ngambil rumus itu benar gitu loh. Jadi kalau di dalam Excel itu, kalau kalian screenshot, ya screenshotnya harus lengkap. Karena di dalam Excel itu ada sel-selnya, ada C, ada D, ada 1. Nah, ini menandakan rumus di B1. Ini menandakan rumus di C3, C4. Nah, kalau kalian tidak mengindahkan apa yang disampaikan dosennya, ya tersesat kayak gitu. Nah, jadi banyak sekali yang salah, dan saya sangat pesimis dengan UTS yang sederhana. Bagaimana dengan UAS-nya? Tambah pesimis lagi saya. Nah, coba dilihat buku SMART. SMART kan sudah ada di buku saya, tinggal contoh aja. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat yang terjadi. Ini benar, ini lumayan benar. Nah, ininya sudah tidak benar. Nah, karena skor bobot, lokasi, alokasi, dan seterusnya ini harusnya ada semacam sheet-sheetnya kalau menggunakan Excel. Sehingga kalau mau ditiru oleh pembaca, mungkin adik kelasnya atau apa, ini tidak bisa ditiru. Dan orang tidak bisa meniru pekerjaan kalian. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak jelas. Kalau kayak gini kan jelas. Misalnya, kalau ditanya potensi pasarnya ada pada sheet keberapa, ada pada sheet B3. Kalau bobot ini ada pada sheet C3. Nah, kalau ini ada pada bobot berapa, kan tidak jelas. Artinya tugasnya tidak jelas, pengerjaannya tidak jelas. Kita coba lagi. Banyak yang tidak jelas dan tidak paham. Kalau ditanya itu, kalian tidak pernah ada kesulitan, jadi jawabnya bisa. Ini yang dikerjakan apa, yang disuruh apa, ini namanya sok hebat. Wildan Maulidi, sok hebat tapi tulisan orang lain. Siapa yang ngajari? Ada misalnya ada UI
use case-nya, siapa yang ngajari, siapa yang suruh nyuruh, ada programnya, ada codingnya, saya tidak suruh nyuruh. Ya, jadi pekerjaannya tidak bisa diharapkan. Nah, nanti bagi kawan-kawan para mahasiswa yang pekerjaannya tidak jelas, tidak paham, mohon hari ini hadir supaya saya jelaskan secara detail di materi UAS ini. Nah, saya izin menjelaskan apa sudah bisa dimulai? Bisa Bapak. Bisa Pak. Ya. Jadi ujian akhir semester ini sistemnya adalah kelompok. Nah, kalau sistemnya kelompok berarti kalian harus kerja kelompok. Nah, waktu pelaksanaannya hari ini sampai tanggal 18 Januari. Jadi ada waktu 2 minggu kalian mengerjakan UAS ini. Nah, apa yang di UAS-kan mahasiswa sekalian adalah UAS itu sifatnya adalah kelompok. Kelompoknya sesuai dengan UTS. Jadi penentuan kelompok kemarin silakan dipakai. Yang kedua, saya sudah menentukan topik-topiknya, kelompok siapa masuk transportasi dan logistik. Yang kedua masuk manajemen dan bisnis. Yang ketiga energi dan lingkungan. Ini sudah ditentukan. Artinya kalian sudah ditentukan topiknya. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah pemilihan metode. Metode ini sudah saya tentukan. Kelompok siapa dapat metode apa, ya. Siapa dapat metode apa. Nah, sehingga 1, 2, 3 ini sudah terselesaikan. Nah, yang keempat adalah karena pekerjaan kalian di UTS itu tidak ada yang benar, tidak ada yang konsisten, tidak mengindahkan bagaimana suruh mencari sebuah permasalahan tentang transportasi dan logistik, manajemen dan bisnis, energi dan lingkungan, kalian tuh enggak baca, enggak literasi gitu. Sehingga kalian tidak menemukan ide. Seharusnya kalau literasi, kalian bisa mendapatkan artikel orang, terus kalian tiru, tapi metodenya dihapus. Nah, metodenya dihapus. Jadi diganti metode yang saya ajari tersebut. Nah, jadi nanti tentukan tujuannya, kriterianya, subkriteria, dan alternatifnya. Nah, ingat bahwa kriteria, subkriteria, dan alternatif itu minimal 3. Nggak boleh ada kriteria atau alternatif hanya 2 saja. Kalau 2 itu nggak perlu MCDM, nggak perlu multi kriteria decision making. Nah, setelah ini dilakukan, seharusnya para mahasiswa sekalian membuat kuesioner sesuai metode yang ditentukan. Untuk apa kuesioner ini? Untuk melakukan survei ke berapa minimal 15 responden. Jadi kalau kalian bertanya lebih penting mana antara ini dengan ini. Ya, jadi itu harus ditanya dalam bentuk survei. Nah, gimana cara membentuk surveinya? Kalian membuat pakai Google Form. Ya, Google Form disebarkan berdasarkan survei. Nah, baru kalian setelah dapat data dari data survei, maka kalian melakukan analisa perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Jadi hasil surveinya itu masukkan ke Excel, terus dihitung menggunakan pendekatan metode tersebut. Itu seharusnya langkah-langkah proses melakukan sebuah riset dasar. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan melakukan riset dasar. Jadi sebelum Anda melakukan yang lain, Anda harus tentukan tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Ya. Terus juga harus menyusun Google Form-nya. Karena nanti kalau kalian mau tugas akhir, kalau kalian nanti menjadi skripsi atau apa, kalian harus membuat survei ini, membuat kuesioner ini. Jadi ini tahapan yang harus Anda lakukan. Nah, kalau kalian dilakukan, ini ibaratnya adalah riset dasar, riset kecil.
Karena riset kecil, respondennya kecil, ya, tidak terlalu kompleks. Nah, buatkan laporan. Laporan ini sudah ada di artikel ilmiah, bisa di-download di sini, ya, di Jurnal Jatim. Nah, ini kalau diklik nanti bisa langsung masuk ke Jurnal Jatim. Nah, kalau sudah selesai artikelnya, maka kalian upload ke Google Form. Nah, terakhir penguploadan tanggal 8 Januari. Nah, saya ulangi kembali bahwa kelompok kelas A, nama-namanya yang sudah ada ini, topiknya adalah energi dan lingkungan. Nah, kelompok 1 sampai 7 sampai kelompok 15 ini sampai Samsul Arifin Zainul Hasani, topiknya adalah energi dan lingkungan. Nah, apa saja mulai dari SMART, WP, SAW, TOPSIS, nah itu sudah kita bagi dan sudah diundi di grup masing-masing. Oleh karena itu jangan keluar dari kesepakatan yang sudah ada. Nah, sedangkan kelas B itu bidangnya adalah studi kasusnya untuk pemecahan permasalahan manajemen dan bisnis. Jadi kalian harus betul-betul menemukan permasalahan di bidang manajemen dan bisnis. Manajemen dan bisnis itu bisa organisasi, bisa perusahaan, bisa sekolah, tapi lebih ke arah manajemen atau lebih ke arah pengembangan bisnis. Kalau sekolah ya jangan pemilihan kepala sekolah, tapi misalnya penentuan tempat cabang baru sekolah misalnya. Kalau ada yayasan maju misalnya di satu wilayah, Al-Azhar misalnya. Nah, Al-Azhar mau buka cabang di mana? Kalau mau ditaruh di Madura, kira-kira yang cocok wilayah mana? Nah, itu namanya manajemen. Terus yang kedua, menentukan karyawan baru. Nah, itu juga masuk dalam manajemen. Atau menentukan harga, atau menentukan produk apa yang layak dijual, atau bidang di UMKM, atau memilih perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Nah, permasalahan-permasalahan manajemen bisnis itu kalian harus explore, harus dikembangkan. Nah, berikutnya kalian yang kelas C itu masuk permasalahan transportasi dan logistik. Yang namanya transportasi dan logistik bisa saja mulai dari pemilihan armadanya. Terus yang kedua pemilihan rutenya. Yang ketiga mungkin pemilihan merek mobil atau apa, atau proses pengiriman barang, atau pemilihan produk apa yang akan dikirim duluan dan seterusnya. Jadi kalian bisa konsultasi dulu, baru kalian lakukan sebuah riset. Saya kasih contoh. Nah, kalau kalian punya kayak gini ya, punya browser, kalian tanya di browser, misalnya kalian tekan SPK misalnya, terus kasih tanda plus, bidangnya apa? Bidang transportasi dan logistik misalnya, atau ditambahi transportasi plus logistik misalnya, di enter kayak gini. Nah, di sini adik-adik sekalian banyak sekali yang bisa Anda tiru. Contoh misalnya analisis sistem transportasi logistik. Ini studi kasus pergudangan Pari-Pari. Sistem pendukung keputusan ini apa? Ya, nah, ini juga banyak sekali. Ini banyak sekali. Jadi banyak sekali yang bisa kalian pakai kalau kalian menggunakan Google. Yang kedua, Anda bisa juga menggunakan namanya Google Scholar atau scholar.google.co.id. Makanya kalau kuliah itu dicatat, jangan hanya dengerin tanpa ada catatan sama sekali. Kalian bisa masukkan di sini, misalnya SPK,
Untuk apa? Transportasi. Untuk apa lagi? Untuk logistik. Enter. Nah, ini banyak artikel-artikel yang mendukung itu. Nah, kalian hanya suruh mencari sama saya waktu itu. Mencari dan contoh, bukan terus di copy paste. Contoh misalnya sistem pendukung keputusan pemilihan biaya. Nah, ini diklik kanan, terus di open new tab. Nah, optimasi single moda. Terus dibaca. Nah, kalau sudah dibaca, ngerti enggak dari apa yang sudah ada itu? Kalau tidak ngerti, ya tanya sama dosennya. Kalau ini dirasa kalian cocok. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kalian menemukan artikel ini? Maka kembali ke materi saya. Jadi yang harus ditentukan pertama kali adalah tujuannya, kriterianya, subkriterianya, dan alternatifnya. Kalau SPK itu pasti ada kriteria, subkriteria, dan alternatifnya. Mari kita lihat. Nah, sistem pendukung keputusan, optimasi biaya, dan rute pengiriman. Dibaca di sini, pasti ada kriterianya. Ya, nah, pada penelitian ini dibangun kemungkinan multimoda. Nah, multimoda di sini. Dilihat materinya. Ini ada tujuan, kota asal. Terus di sini ada laut, udara, darat. Nah, ini disusun, dilihat, dicari kriterianya mana alternatifnya. Kayak gini Pak, saya tidak ngerti nih Pak. Kalau tidak ngerti, ya pindah gitu. Tapi kalau mau saya kasih petunjuk, kalau kayak gini, yang pertama di sini ada moda namanya. Modanya moda darat, laut, udara, kereta api. Nah, ini namanya alternatif. Ya, alternatifnya. Nah, jadi alternatifnya sudah ada sehingga nanti luarannya itu moda mana yang terbaik? Apakah moda udara, apa kereta api, apa darat, apa laut? Nah, sehingga kesimpulannya muncul di sini ya untuk moda. Nah, kriterianya apa? Kriterianya itu adalah harga di sini ya. Jadi biaya perjalanan, biaya truk, biaya angkut dan seterusnya. Kalau tidak paham, tutup. Cari yang kalian paham. Cari yang kalian lebih paham. Tapi bukan terus nyontoh punya temennya. Itu namanya nggak mikir. Nah, sistem pemilihan vendor. Nah, ini di klik kanan, new tab. Nah, jadi dimasukkan di situ, disepakati, terus diselesaikan dengan metode-metode yang lain. Nah, jadi kriterianya sama, alternatifnya sama, tapi metodenya yang berbeda. Seperti contoh-contoh yang lalu. Studi kasusnya sama, tapi metodenya beda. Nah, itu yang harus kalian kembangkan. Baca. Nah, ini pemilihan vendor. Nah, ini kan ada kriterianya, ada alternatifnya. Mana kriterianya di sini? Dilihat. Nah, jadi kriterianya ini adalah kualitas pelayanan, kualitas apalagi nih? Kualitas pelayanan, biaya, lokasi vendor. Nah, ini kriterianya. Terus alternatifnya apa? Alternatifnya dilihat di sini. Makanya dibaca.
Ini A1 sampai A11 ini adalah alternatifnya. Dari A1 sampai A11 itu apa? Ini nih. Kualitas pelayanan, kualitas apa nih? Pelayanan juga ya. Biaya, ya, terus kecepatan pengiriman, biaya pengiriman. Ini subkriterianya ini. Nah, ini loh, kualitas pelayanan, biaya, lokasi, sama ketersediaan armada. Itu kriterianya. Nah, alternatifnya nanti dilihat di sini jumlah armada, varian armada. Nah, itu yang harus kalian lihat. Jadi bisa cari. Nah, yang terakhir kalian bisa install namanya Publish or Pairis. Jadi kalian kalau anak-anak informatika atau sistem informasi install ini Publish or Pairis. Nah, or Pairis download. Nah, ini di-download. Ini adalah software untuk mencari metadata tentang publikasi. Nah, ini tinggal diinstal, pilih yang Windows, nanti hasilnya kayak gini. Nah, hasilnya softwarenya kayak gini. Nanti kalian pilih Google Scholar di sini. Nah, keywordnya apa yang akan kamu cari? Misalnya metode SAW, koma, apalagi transportasi, koma, logistik. Nah, udah dicari di sini. Mau mencari tahun berapa? Tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini dicari nih. Dia akan mencarikan spesifik untuk kalian. Ini langsung bisa di-download daripada kalian mencari di Google, ya. Seberapa banyak datanya? Sejumlah 200. Jadi defaultnya default untuk menentukan ini 200. Nah, ini 200. Nah, ini bisa sampai 1000. Jadi kalau mencari referensi pustaka, nyarinya pakai Publish or Pairis. Saya ulangi, kalau kalian mau cari pustaka, cari artikel, cari paper, cari apapun, pakailah menggunakan Publish or Pairis. Keywordnya masukkan sini, metodenya, studi kasusnya, terus publication name-nya apa? Kalau mau yang Indonesia, namanya jurnal. Nah, kayak gini. Nah, kalau nanti kita tulis jurnal, maka yang akan masuk hanya jurnal saja. Ya, hanya jurnal saja. Nah, jadi tidak usah bingung-bingung mencari artikel, gunakanlah software ini, namanya Publish or Pairis. Nah, apakah sudah punya aplikasi ini di laptop kalian? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kalau sudah ada, itu silakan di apa namanya, diinstal dan dicari. Nah, caranya kan gampang kalau kalian mau sukses mengerjakan ujian akhir semester. Kalian sudah ditentukan metodenya, sudah ditentukan studi kasusnya. Nah, kalau sudah ditentukan, maka kalian tinggal tentukan aja keywordnya, metodenya apa, terus keywordnya apa. Cari artikel yang mirip, gitu loh. Cari artikel yang mirip, terus itu tiru. Bukan terus ditiru, terus di-copy semua, tidak. Yang masuk ditiru itu kriterianya apa, alternatifnya apa. Kamu hitung sendiri pakai Excel, sehingga proses risetnya itu bisa lebih sederhana. Nah, disesuaikan dengan studi kasus di Madura, di Jawa Timur, kayak gitu. Contoh misalnya, nah,
Misalnya saya hentikan nih, ini penentuan penyedia jasa trucking PT Ying Logistik menggunakan metode SAW. Ya udah, saya klik kanan ini, saya open new browser, artikel open. Nah, kalau sudah, ini kan penentuan jasa trucking di PT apa dengan menggunakan metode SAW. Nah, nanti kamu contoh, misalnya penentuan penyedia jasa trucking di PT Alfa Marindo Logistik di Pamekasan yang ngirim barang ke Jawa misalnya. Nah, ini diklik PDF nih. Nah, itu ditiru. Nah, cara penulisannya, cara pembahasannya tapi bukan di copy paste. Ya, yang ditiru itu apanya? Yang ditiru itu adalah kriterianya dan alternatifnya. Nah, ini ditiru. Nah, ini kriterianya nih, ini alternatifnya. Jasa trucking Pak Yamin, jasa trucking Pak Amin, ini namanya alternatif. Nah, ini kriterianya, harga, kualitas layanan, garansi layanan, track record. Ini maksud saya. Masa kayak gini aja nggak bisa? Kan ya nemen ke semester 5 tapi nggak bisa nyari artikel yang bagus. Nah, ini yang SAW bisa saja yang satunya metode WP, ya udah tiru ini tapi metodenya pakai WP gitu loh. Paham enggak? Paham enggak kalian? Halo? Kalau paham. Iya, Pak. Kalau ditanya paham tuh, kalau paham ya alhamdulillah, ya, tapi jangan bohong, paham pekerjaannya jelek. Nah, ini ditiru pakai metode yang lain yang bidang logistik. Atau kalau yang mau kreatif, ini masih banyak, ya masih banyak contoh-contohnya. Misalnya ini penunggung keputusan insentif pemasok. Nah, klik kanan, open, cari, terus tiru gitu loh. Kalau sudah meniru, nah ini sistem penunjang keputusan opsi pemberian insentif terhadap pemasok menggunakan topsis. Nah, ini namanya bidang transportasi dan logistik. Paham? Nah, yang satunya cari lagi, dirubah. Misalnya bidangnya apa tadi? Energi. Bidangnya kelompok B, manajemen dan bisnis. Dirubah manajemen, bisnis. Terus dicari mulai 2021 misalnya. Search. Nah, paham ya, adik-adik sekalian ya. Jangan sampai UAS-nya jelek. Maksud saya jangan sampai UAS-nya jelek. UTS sudah jelek, terus masuk UAS jelek. Nah, minimal saya tuh seneng kalau 50% tuh bagus gitu. Kalau 50%-nya error nggak apa-apa. Tapi kalau mayoritas terus jelek gitu kan, berarti satu kelas tuh nggak komunikasi gitu loh, nggak saling tanya gitu. Ya, jadi itu. Nah, yang saya kembali ke UAS-nya ya. Jadi mahasiswa sekalian mohon diperhatikan. Nah, ini adalah UAS-nya. Nah, di UAS ini
Kalau kalian buka, sudah dibuka, ini masuk ke template-nya Jatim. Jadi silakan kalian download ya. Kalian download di situ. Nah, jadi template artikelnya itu kayak gini. Kalau ada mahasiswa yang artikelnya tidak sama dengan ini, pasti saya tidak luluskan karena aturannya sudah saya tetapkan bahwa template-nya harus gunakan ini. Modelnya kayak gini, ya. Ada apa saja di sini? Ada abstrak, ada judul, ada penulis, ya. Ingat, penulis 1, penulis 2 adalah kelompok 1, ketua kelompoknya, anggotanya, terus penulis 3 nama saya, dosen pembimbingnya namanya. Ya, karena program studinya sama, jadi langsung ditulis, bukan program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Madura, Pamekasan. Nah, emailmu, email saya. Ya. Terus ini adalah abstrak. Nah, abstrak itu di dalamnya nanti saya kasih tunjuk bagaimana cara menyusun abstrak. Terus yang kedua adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan nanti harus diisi. Ya, yang kedua ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu tadi, adik-adik, prosesnya ini. Yang ini namanya tahapan penelitian. Yang pertama, menentukan tujuan. Ini tahap pertama. Kedua, membuat kuesioner. Ketiga, melakukan survei. Gitu. Nah, ini Google sama survei ini juga sama. Yang keempat, melakukan analisa perhitungan. Ya, jadi terus evaluasi. Ini adalah tahapan penelitian. Jadi nanti tolong tahapan penelitian dan blok diagram penelitian, blok diagram metode yang digunakan. Terus terakhir adalah hasil dan pembahasan. Hasilnya adalah hasil dari perhitungan tadi. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi, nyontoh artikel yang benar. Nyontoh artikel yang benar yang mana? Ya ini, dicontoh, di-download. Dicontoh, paham enggak? Nyontoh itu bukan ini di copy, di crop, terus disamain. Bukan. Nah, tapi di diambil poin-poin cara membahasnya dan seterusnya. Itu ya. Nah, silahkan cari contoh yang bagus lagi. Caranya gunakan publish or Pairis. Terakhir, dalam penyusunan artikel, minimal referensinya, referensi pustakanya ini adalah minimal 15. Ya. Minimal 15. Saya ingatkan, daftar pustakanya minimal 15. Nah, yang terakhir setelah diselesaikan, maka masukkan ke dalam Google Form. Nah, di dalam Google Form ini, adik-adik mahasiswa sekalian, saya minta ngisi satu persatu, supaya kalau ada kelompok yang aktif, tidak aktif, jadi tidak ada semacam goceng-gocengan. Jadi kalau kelompoknya 2, jadi ngisinya satu-satu tetap. Nah, ininya kan sama, upload artikelnya sama, upload perhitungannya sama. Jadi ngisinya satu persatu. Ya, tapi ingat bahwa di artikelnya harus ada nama satu, nama kedua. Jadi namanya harus sama-sama masuk gitu loh. Nama-namanya masuk ya. Sampai sini paham atau ada pertanyaan? Ada, Bapak. Ya, silakan yang mau bertanya. Berarti untuk pengumpulannya itu misalkan maksimal kan itu ada 2 orang, Bapak. Per kelompok itu. Berarti per masing-masing mahasiswa dari 2 orang itu mengumpulkan juga berarti, Bapak. Ya, mengumpulkannya sendiri-sendiri, tapi nulis artikelnya satu tim. Jadi hanya nguploadnya aja sendiri-sendiri supaya tidak ada semacam Pak, saya kok enggak ditulis namanya.
Ya kalau enggak ditulis ya salah kamu, berarti enggak kerja satu kelompok. Ya, jadi jangan terus ketuanya sudah selesai, nanti ya kerja bareng-bareng maksud saya. Nah, ini fokus penelitiannya apa, terus metodenya dipilih apa, nah, nguploadnya kan sama, jadi tinggal minta ke temennya atau hasil pekerjaannya diupload bersama-sama. Isinya sendiri-sendiri, jadi tidak ada sudah ngisi apa belum, kewajibannya masing-masing mahasiswa untuk mengupload. Ya, nah, yang ikut MBKM, yang ikut magang atau apa, kalau mau terlibat dalam materi saya silahkan upload. Kalau kalian tidak mau ikut, segera konfirmasi dan silahkan diselesaikan di administrasi. Pastinya nilai saya tidak akan keluar. Nanti yang akan mengkonversi adalah fakultas. Jadi kalau kalian tidak memberikan informasi, bisa saja Anda tidak lulus di mata kuliah saya karena nilainya nggak ada. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada Bapak. Ya, silakan. Untuk penulis korespondensi itu maksudnya bagaimana ya Pak? Korespondensi itu adalah ketuanya ditulis ini emailnya, email koresponden. Penulis korespondensi ya ditulis email ketuanya. Nah, maksudnya itu kalau ada perbaikan itu yang dikontak cukup satu email saja, nggak perlu seluruh email. Nah, jadi misalnya yang nulis yang pertama siapa gitu ya, misalnya penulis pertama Adi, terus emailnya adalah adi@gmail.com. Nah, siapa nanti yang akan menerima kalau ada perbaikan ditulis Adi. Nah, artikel yang terbagus, yang bagus nanti saya yang akan membantu menerbitkannya. Nanti akan saya pilihkan penerbit yang bagus karena waktunya tidak cukup. Maka nanti para mahasiswa tulisannya yang bagus, saya nanti akan bantu untuk mempublikasikannya. Tidak perlu kalian, tapi tulisannya harus bagus supaya nilainya dapat A, minimal sesuai dengan contoh yang ada di Publish or Pairis ya. Di Publish or Pairis ini silakan diambil di sini ya. Di contoh yang bagus terus ditiru. Keywordnya di sini adalah metode yang kamu pakai, terus bidang objek penelitiannya. Ya. Ada lagi? Baik, ada Bapak. Ya, silakan. Nah, berarti untuk kelompok dan juga topik tentang apa itu Bapak? Topiknya, kemudian metode itu tetap menggunakan yang UTS kemarin itu Bapak. Iya, tetap. Terus untuk semisalkan nanti kita mau berubah judul Bapak dari yang sebelumnya dari UTS itu, apakah bisa Bapak atau tetap melanjutkan yang sebelumnya itu? Boleh berubah, kan itu kan buku ya. Jadi yang UTS itu sebenarnya hanya ingin melihat pemahaman mahasiswa penerapan metode itu. Makanya disuruh buat laporan dalam bentuk buku. Itu sebenarnya laporan praktikum. Cuma mau saya bilang laporan praktikum karena ini bukan mata kuliah praktikum, ya saya minta kalian membuat reporting atau laporan. Nah, tetapi kalau kalian ini kan sudah masuk ke riset dasar. Nah, boleh, tapi yang tidak boleh berubah itu satu, metodenya. Yang kedua adalah topiknya, tentang apa? Transportasi dan logistik. Studi kasusnya boleh berubah. Nah, saat ini yang harus perbaiki. Kalau yang di UTS-nya jelek, UAS-nya harus bagus. Yang tidak boleh berubah itu metode sama studi kasusnya. Topik penelitiannya. Metode, topik penelitian itu tidak boleh berubah.
Yang boleh berubah studi kasusnya. Studi kasus apa yang ada di UTS dirubah, diperbaiki di UAS. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ada satu lagi Bapak. Ya, silakan. Terkait dengan survei itu Bapak, mungkin bisa diberikan contoh pembuatannya Bapak di Google Form. Itu yang mau diisi itu maksudnya Bapak. Yang di Google Form itu nggak perlu dibuat sih sebenarnya, karena waktunya tidak cukup. Ini saya tentukan sebenarnya ini adalah tahapan riset dasar. Tahapan riset dasar itu jadi harusnya membuat kuesioner. Contoh misalnya ya, kamu misalnya dapat metode SAW. Gimana cara membuat kuesioner SAW itu supaya bisa mendapatkan nilai tadi? Lebih baik mana antara kriteria misalnya biaya dengan kriteria harga misalnya. Terus lebih baik mana kriteria harga dengan model misalnya. Nah, itu kan harus ditanya kepada responden. Nah, responden itu mau skala Likert 1 sampai 5 atau kalian mau skala apa? 100% kah gitu loh. Jadi itu kan harus ditanya terus dimasukkan ke dalam Excel survei Anda. Itu. Ya, itu nggak perlu dilakukan kalau anggap itu sudah selesai, fokus ke reporting untuk laporan penerapan metode ke dalam artikel tadi. Ya, Baik Bapak. oleh karena itu carilah referensi dan contoh, dirubah ke studi kasus yang kalian mau. Jadi misalnya tadi metodenya pakai SAW, kamu pakai metode TOPSIS misalnya, kan boleh saja, kriterianya sama, terus alternatifnya sama, gitu. Ada lagi? Berarti Bapak poin yang nomor 5 sama nomor 7 itu tidak usah ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Di Google Form tidak saya minta. Ya, saya tunjukin di Google Form itu tidak saya minta. Yang saya minta cuma artikel sama Excel-nya aja. Itu kan proses tahap penelitiannya. Google Form itu tahap penelitian. Paham? Ya. Iya. Ya, jangan ngira-ngira loh. Ambil contoh yang sudah ada punya orang. Ini saya kasih contoh tadi. Ini saya kasih contoh. SAW jangan pakai ini. Ini dirubah menjadi TOPSIS gitu kan. Kriterianya sama atau gimana nanti kalau dinilai pakai TOPSIS? Kayak gitu tuh. Nah, yang TOPSIS nanti pakai SAW gitu loh. Paham enggak? Biar enggak perlu cari data. Nilai bobot sudah ada. Ini kan hasil survei nih seharusnya. Ya. Ada lagi? Cukup? Halo? Sudah cukup kayaknya Pak. Baik. Nanti kalau tidak paham bisa japri, bisa langsung tanya di WA Group. Jangan malu-malu. Sebelum nilai keluar, maka sebelum UAS ditutup, segera bertanya. Tanggung jawab seluruh mahasiswa, tidak ketua saja. Jadi harus bareng-bareng berdiskusi. Yang tidak paham entah apa, langsung cukup satu orang saja yang bertanya, yaitu ketua kelasnya. Jangan semua bertanya, nanti tidak terarah. Sudah dijelaskan ke anggotanya,
anggotanya masih tanya lagi gitu. Gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya supaya tidak sesat di jalan. Demikian semuanya, terima kasih.